Saudara, dua calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Joe Biden, saling klaim memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Saat ini masih berlangsung saling kejar perolehan suara dari sejumlah negara bagian. Pada Pilpres Amerika Serikat, calon Presiden Donald Trump dan Joe Biden harus mendapatkan 270 electoral voter jika ingin memenangi Pilpres. Persaingan ketat masih diperebutkan Trump dan Biden untuk wilayah Georgia dan Pennsylvania. Calon Presiden dari Partai Demokrat Joe Biden menyampaikan pidato singkat terkait hasil Pilpres Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Biden mengungkapkan optimismenya akan memenangi Pilpres. Pidato ini disampaikan Joe Biden di hadapan para pendukungnya di Wilmington, Delaware sebelum berakhirnya proses penghitungan suara. We can know the results as early as tomorrow morning, but it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. Pardon? Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith." And my grandma, when she was alive, yelled, "No, Joey, spread it. Keep the faith, guys. We're going to win this." Thank you, thank you, thank you. Calon Presiden petahana dari Partai Republik Donald Trump juga menyampaikan pidato terkait hasil Pilpres Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump mengklaim banyak wilayah yang ia menangi. Trump juga menyinggung soal kecurangan pemilu dan akan menggugatnya ke Mahkamah Agung. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment, and we will win this, and as far as I'm concerned, we already have won it. So I just want to thank you, and I want to thank all of our support. Informasi terbaru dari hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat disampaikan koresponden Kompas TV Lia Suntoso di New York, Amerika Serikat. Selamat sore, selamat pagi sekali waktu Amerika, Lia. Apa informasi yang terakhir yang berkembang di sana saat ini? Oke, kalau menurut Associated Press, pada saat ini posisinya Donald Trump ada di 213 dan Joe Biden ada di 238. Jadi Biden yang memang unggul. pada awal malam tadi, tapi ada juga beberapa analisis yang mengatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Donald Trump akan mengambil di tikungan gitu ya. Cuma kita kan masih nggak tahu karena tadi malam itu sudah ada pengumuman kalau pengumuman dari Michigan, Wisconsin, dan Pennsylvania yang dimana itu terjadi kombinasi 46 electoral votes, 16 dari Michigan, 20 dari Pennsylvania, dan 10 dari Wisconsin, itu akan ditunda. Jadi mari kita lihat nanti hasilnya seperti apa dan siapa nanti yang akan lebih cepat mencapai 270. Ini hasil akhirnya itu akan kapan, Li?
Wah, nggak tahu itu kalau kalau melihat dari yang sebelumnya ya, karena ini kan banyak yang ngomong katanya ini akan really down to the wire. Kalau saya bisa share sedikit pengalaman pribadi ya, dulu waktu pada saat Bush dan Gore itu sampai lama sekali kan, sampai akhirnya ditentukan oleh Mahkamah Agung Amerika. Dan dengan diangkatnya kemarin Hakim Agung terakhir ya untuk menggantikan almarhum RBG, Ruth Bader Ginsburg, ya bisa saja nanti kalau seperti apa kan pada saat ini kenyataannya Supreme Court ya memang posisinya konservatif. Dua-duanya kan saling klaim optimistis. Nah, kalau warga di sana melihatnya seperti apa yang jadi perbincangan? Begini, saya ini tinggal di kota New York ya, di mana 75% itu pemilih itu semuanya biru. Bahkan ini kalau dari kawan-kawan saya sendiri yang ya dalam tanda kutip ya, oke, hari ini agak dingin, mari kita nggak usah pergi, toh kita juga pasti menang begitu ya. Itu ada beberapa teman yang mengatakan begitu. Dan juga ada beberapa teman yang memang cenderung untuk memilih merah dan mengatakan bahwa ya nggak usah deh, toh kita pasti kalah di New York gitu ya. Mereka ya dari dua pihak, teman-teman saya ini sama-sama berkata, aduh ini gimana, ini bagaimana, tapi animo sangat tinggi. Dan ini juga sesuai dengan angka yang dikatakan oleh penghitungan sementara bahwa ada 101 juta early voters. Dan memang saat ini diharapkan kalau turnout voter itu akan record high. Nanti kita lihat hasilnya berapa. 2016 kemarin ada 139 juta. Nanti kita lihat akhirnya seperti apa. Karena peraturan juga untuk menghitung mail-in ballot itu berbeda dari state ke state. Dan seperti juga yang tadi saya katakan di sebelumnya bahwa ada permintaan ke Supreme Court itu yang sangat mungkin, dan pada saat ini memang ada banyak sekali yang down to the wire. Mereka mengajukan untuk mereka mengajukan permintaan untuk oke, ini boleh dihitung berapa hari, ini dihitung berapa hari. Li, kalau kita bicara soal situasi secara garis besar di sana seperti apa, Lia juga bisa memetakan daerah-daerah mana yang kita tahu ada negara bagian yang menjadi kunci yang mesti diperebutkan oleh kedua pasangan calon ini. Bagaimana dengan itu? Ya. Kan pada saat ini ya swing state-nya itu ada 8 ya. Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Dan 3 dari itu kan sudah mengatakan kalau mereka tidak akan memberikan keputusan itu, dan salah satunya alasannya adalah karena mail-in itu tadi gitu ya. Jadi kita lihat saja, kalau ini saya juga melihat dari grafik dari Associated Press yang dari electoral map itu ada Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania itu leaning kepada merah, North Carolina juga merah, Georgia juga merah, dan Nevada itu leaning ke biru. Oke, kita akan sama-sama melihat karena kalau kita lihat tingkat keikutsertaannya juga lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya, begitu ya, Li? Ya, dan ini saya kalau boleh berpesan aja ya, siapapun pemerintah yang terpilih, kalau pandangan saya terutama karena saya sebagai warga negara Indonesia meskipun saya tinggal di Amerika, mulai dari masalah politik luar negeri, masalah perdagangan, kita harus bisa objektif ya sebagai warga negara Indonesia. Mau apapun yang dikatakan oleh kubu yang satu dengan kubu yang lain, kita harus melihat dari sisi bahwa siapapun pemerintah yang terpilih, kita harus tetap bisa bekerja sama. Kalau misalkan kita lihat dari keputusan pemerintah Amerika Serikat yang kemarin, misalkan masalah GSP itu adalah keputusan yang menguntungkan dari pemerintah Trump untuk Indonesia gitu loh. Nah, banyak juga yang jadi merasa bahwa siapapun pemerintah yang terpilih, visi kita. Ya, banyak juga yang merasa bahwa ini adalah pemilihan presiden yang penting. Lia bisa cerita soal itu, bagaimana warga Amerika Serikat ini begitu banyak juga yang sampai nelfon satu sama lainnya buat ngingetin ayo milih. Banyak juga yang sampai mengingatkan bahwa ini pemilihan presiden yang penting, jadi banyak yang harus memilih. Ya,
ini dikatakan katanya ini seperti Joe Biden mengatakan bahwa ini adalah salah satu periode di mana negara Amerika Serikat itu sangat terbagi among party lines ya, dari Partai Republik atau Partai Republikan seperti itu. Partai Republik dan Partai Demokrat gitu ya. Tapi saya pikir sama seperti setiap zaman kubu Trump juga mengklaim hal yang sama. Jadi mari kita lihat hasilnya seperti apa. Baik, terima kasih koresponden Kompas TV di New York, Amerika Serikat, Lia Suntoso.